Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua untuk anak-anak kelas 4 Tolhah bin Ubaidillah. Hari ini kita akan belajar muatan matematika. Kita akan belajar pecahan dan pecahan senilai. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Dan jangan lupa baca basmalah. Materi pertama, kita akan belajar tentang pecahan. Tentang arti pecahan, perbedaan pecahan dengan bilangan bulat, dan cara menulis pecahan. Mari kita simak video berikut ini. Arti pecahan. Kalau misalnya saya punya sebuah gelas, kemudian gelas ini akan saya jatuhkan, maka apa yang akan terjadi? Ya, kemungkinannya adalah pecah. Tadi awalnya kita sebutnya sebagai gelas, namanya gelas ya. Setelah jatuh bukan gelas lagi nih, tapi pecahan gelas. Jadi pecahan gelas itu adalah bagian dari gelas yang utuh. Nah, untuk menyebut banyaknya gelas, maka kita menggunakan namanya bilangan. Karena gelasnya ada satu, maka bilangannya ditulis satu. Karena gelasnya utuh, maka bilangannya juga disebutnya bilangan utuh. Atau nama lainnya adalah bilangan bulat. Jadi utuh sama dengan bulat. Jadi bilangan bulat itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, 4, dan seterusnya. Atau bisa kurang dari 1, 0. Kurang dari 0, negatif 1. Bisa juga negatif 2, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang yang akan kita pakai hanya mulai dari 1 ya. Misal saya punya sebuah pizza. Pizza ini ada 1, maka 1 ini disebutnya bilangan bulat. Ya, bilangan yang utuh. Pizzanya kan utuh. Pizza ini akan saya bagi menjadi 4 sama besar. Nah, maka berapakah bagian masing-masing atau yang diarsir ini berapa? Awalnya 1 dibagi dengan 4. Maka kita sebutnya 1/4. Jadi awalnya 1, maka masing-masing sekarang menjadi 1/4. Nah, kalau 1 itu disebutnya bilangan bulat, maka 1/4 kita sebutnya sebagai pecahan. Jadi kita simpulkan pecahan itu adalah bagian dari yang utuh atau bagian dari keseluruhan. Misal lagi nih, saya punya sebuah pizza. Pizza ini akan saya bagi menjadi 3 sama besar. Nah, seperti ini. Berapakah bagian yang diarsir? Karena yang diarsir ada 1, maka bagian yang diarsir adalah 1 per pembagian seluruhnya ada 3, maka 1/3. Nah, inilah pecahannya ya. Nah, 1 ini atau angka yang atas ini kita sebutnya sebagai pembilang. Sedangkan 3 atau angka yang bawah kita sebutnya sebagai penyebut. Jadi pecahan ada unsur pembilang dan penyebut. Oke, lagi. Misalnya saya punya sebuah pizza. Pizza ini saya bagi menjadi 6 bagian sama besar. Nah, pertanyaannya, berapakah bagian yang diarsir? Yang diarsir itu yang warna hijau nih ya. 1, 2, 3, 4. Maka yang diarsir adalah 4 per seluruhnya. Karena dibagi 6, maka 4/6. Sedangkan bagian yang tidak diarsir adalah sisanya yang warna putih ya. Berapakah bagian yang tidak diarsir? Kita hitung. 1, 2. Berarti bagian yang tidak diarsir adalah 2 per seluruhnya ada 6. Maka 2/6.
Lagi, misalnya pizza ini saya bagi menjadi 8 bagian sama besar. Berapakah yang dihasil? Yang dihasil berarti yang warna kuning. Warna kuning ada 3, maka 3 per seluruhnya ada 8, berarti 3 per 8. Sedangkan yang tidak dihasil adalah sisanya ya. Yang dihasil 3, maka yang tidak dihasil ada 5 yang warna putih. Maka 5 per 8. Itu tadi materi tentang pecahan. Ustazah yakin kalian sudah mendapatkannya di kelas 3. Sekarang kita belajar tentang pecahan senilai. Contoh pecahan senilai dan cara menghitung pecahan senilai. Kita ikuti penjelasan dari Ibu Guru berikut ini. Ibu membuat kue untuk dijual. Kue tersebut dipotong menjadi 8 bagian. Lalu memberikannya kepada Doni 2 bagian dari potongan kue tersebut. Keesokan harinya, adik Doni menangis. Dia juga ingin diberikan kue seperti kakaknya. Lalu ibu membuat kembali kue yang ukurannya sama dengan kue yang kemarin. Lalu ibu memotongnya menjadi 4 bagian. Kemudian ibu memberikannya kepada adik 1 bagian dari potongan kue tersebut. Adik menangis. Dia ingin kue yang sama seperti kakaknya. Kenapa kakaknya diberi 2 potong, sementara dia diberi 1 potong? Kata ibu, adik jangan menangis. Kue yang diberikan ke Doni dan diberikan ke adik sebenarnya sama besarnya. Artinya, kue Doni dan kue adik nilainya sama. Nah, itulah yang disebut dengan pecahan senilai. Masih bingung? Yuk kita pelajari sama-sama. Kalian tahu kan bahwa pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang pembilang dan penyebutnya bisa saja berbeda, tetapi nilainya tetap sama. Untuk memudahkan, kita akan menggunakan beberapa kertas yang ukurannya sama besar. Ini kertas yang pertama, kita akan membuatnya menjadi 2 bagian. Seperti ini. Dan akan terlihat potongan garis seperti ini. Jadi kertas ini ada 2 bagian. Lalu kita akan arsir 1 bagian dari kertas tersebut. Nah, ini dia. Ini artinya adalah 1 bagian dari 2 bagian, yaitu 1 per 2. Selanjutnya kita akan melipat kertas yang lain menjadi 4 bagian. Seperti ini. Terlihat ada 4 bagian. Dan kita akan mengarsirnya di 2 bagian. Ini hasilnya. Ini adalah 2 bagian dari 4 bagian. Artinya ini adalah 2 per 4. Kita lihat lagi yang tadi. Ini 1 per 2 dan ini 2 per 4. Coba perhatikan. Apakah besarnya sama? Ya, sama. Artinya 1 per 2 dan 2 per 4 adalah pecahan senilai. Sudah sampai di sini? Yuk kita coba soal yang lain. 1 per 5. Berapakah pecahan senilai yang paling sederhana dari 1 per 5? Ini kita mencari bilangan yang kedua. Maka kita kalikan dengan 2. 5 kali 2 sama dengan 10. 1 kali 2 sama dengan 2. Jadi bilangan pecahan senilainya adalah 2 per 10. Selanjutnya kita akan membahas hal yang lain ya. Coba perhatikan, di sini ada bilangan 2 per 3 sama dengan 8 per berapa? Ada yang tahu jawabannya? Coba perhatikan, di sini pembilangnya sebelah kiri adalah 2 dan sebelah kanan adalah 8. Yang belum diketahui adalah penyebutnya.
teman-teman coba kalikan 2 kali berapa yang hasilnya 8. Ya, 2 kali 4. 2 kali 4 hasilnya 8. Maka mengalikan penyebutnya sama seperti mengalikan pembilangnya. Karena tadi pembilangnya dikalikan 4, maka penyebutnya juga harus dikalikan 4. Jadi 3 kali 4 adalah 12. Jadi hasilnya 8/12. Artinya 2/3 sama dengan 8/12. Sudah paham? Demikian tadi muatan matematika, materi pecahan, dan pecahan senilai. Jangan lupa buat catatan atau ringkasan tentang materi tadi, supaya kalian bisa mengulang lagi materi pecahan yang ada. Sekian dari Ustazah, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.